Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan masuk lagi dalam sesi pembacaan. Namun izinkan Sora untuk tidak bosan-bosannya untuk promosi, untuk ngajakin sahabat Sora yang belum subscribe YouTube channelnya Sora. Jangan lupa di-subscribe untuk berikan dukungan sama Sora. Untuk yang sudah subscribe dan selalu nonton, terima kasih banyak. Kamu luar biasa karena tanpa kamu Sora tidak bisa berarti apa-apa. Oke, hari ini kita mau baca soal apa Sora? Hari ini kita mau baca tentang seseorang ya yang sangat-sangat menginginkan kamu pada saat ini. Kita mau lihat dia siapa dan sebagainya. Sora akan tetap tiada bosannya men-spoiler ya, bahwa pembacaan akan bersifat untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu dan belum tentu resonat sama kamu. Sangat mungkin terjadinya vice versa, tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan dan tertukar-tukar periode waktunya. Bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Tanpa berlama-lama lagi, kita mau mulai saja yuk pembacaan sekarang. Let's go! Oke, Sarah, sekarang kita mau coba lihat yuk general timeless reading yang sangat menginginkan kamu pada saat ini. Kita mau lihat dulu yuk siapa orang ini yang sangat menginginkan kamu pada saat ini. Energi dari King of Swords ya. Nah, orang ini adalah orang, kalau yang Sora lihat ya, dia orang yang sangat pintar dan orang yang sangat cerdas ya. Pikiran dan analisa dia bisa sangat tajam kalau yang Sora lihat di sini ya. Jadi pikirannya dia itu sangat apa ya? Kritis, tajam pikirannya dia gitu ya. Nah, di sini kamu lihat kucingnya sedang memegang sebuah boneka yang dikontrol. Nah, kalau Sora lihat di sini, orang ini pun ada kecenderungan ingin mengontrol ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, dia kecenderungan ingin mengontrol. Kalau dalam satu hubungan dia ingin mengontrol orang lain gitu ya. Dia ingin orang itu seperti maunya dia dan dia sangat sangat apa ya Sora bilangnya, sangat pintar, sangat peka untuk tahu ke bagian mana dia harus masuk ke orang itu gitu ya. Jadi memang dia pikirannya sangat apa ya Sora bilangnya, kritis untuk bisa masuk gitu. Dia tahu celahnya untuk masuk ke pikiran seseorang. Jadi cara berpikir dia bisa Sora bilang orang yang smart gitu ya. Jadi kamu pun bisa terkecoh, bisa tidak tahu kalau dia bisa memanipulasi secara halus ya. Manipulasi di sini bisa dia arahnya ke positif, bisa ke arahnya ke negatif. Tergantung bagaimana dia menggunakannya ya. Manipulasi di sini artinya manipulasi yang positif, contohnya dia bisa mengambil segala sesuatu itu mengarahkan untuk kamu bisa dipersuasi gitu loh sama dia, dideketin, dia bisa bujuk orang gitu loh, sehingga orang itu bisa berubah pikiran. Itu kan persuasi. Tapi bentuk dari manipulasi nggak bentuk dari manipulasi, cuman yang soft ya. Nah, kalau di satu sisi bisa nggak jadi manipulasi yang negatif? Bisa gitu loh. Orang itu bisa dirubah pikirannya, dikendalikan pikirannya seperti kemauan dia gitu ya. Jadi orang ini mesti pinter-pinter. Memang dia bisa punya dua sisi ya. Di satu sisi dia pandai, dia pintar meyakinkan. Di satu sisi kalau dia nggak baik, dia bisa menggunakan itu sebagai sesuatu yang licik ya. Tapi di sini memang ada keinginan dia yang dominan dan berusaha ingin mengontrol segala sesuatunya. Ace of Pentacles ya. Orang yang sangat menginginkan keberhasilan ya secara finansial ya. Orang yang sangat fokus sama finansial yang sangat besar, orang yang pingin sukses, orang yang pingin berhasil, orang yang sangat suka kalau dia bisa dikasih power atau kekuasaan. Salah satu cara dia untuk mengontrol atau mengontrol orang gitu ya, powernya itu adalah dengan tadi mempersuasi atau mengatur orang atau mengendalikan orang secara tidak langsung gitu loh ya. Kalau Sora lihat di sini. Tapi memang orangnya kalau udah pingin sesuatu bisa sangat effort, bisa sangat totalitas kalau dia udah menginginkan benar-benar sesuatu. Ya. Queen of Pentacles, wow. Ini di sini ada seseorang yang Sora lihat di sini ya, sangat berfokus sama terhadap finansial. Dua kartu finansial langsung keluar di awal ya. Memang seseorang yang akan kesannya itu elegan, kesannya itu orang yang apa ya kalau Sora lihat di sini ya, pingin berhasil di dalam finansial dia ya. Dari yang Sora lihat ya. Jadi kalau ada segala sesuatu yang menurut dia sudah menjadi sesuatu yang berharga, dia akan mencoba ya
mempertahankan itu kalau Sora lihat. Dan salah satunya di sini dia melihat kamu adalah sebagai sosok yang bisa valuable, sosok yang ada nilainya. Bukan cuma secara nilai secara uang, tapi artinya dia menilai kamu sebagai kualitas yang baik gitu ya. Jadi di sini ada keinginan dia untuk bisa berkomunikasi lagi sama kamu. Di sini ada gambar dari burung ya, menandakan inginnya suatu komunikasi ya. Atau di sini memang menandakan dia sangat senang untuk berkomunikasi sama kamu, bicara sama kamu, dan bahkan bahan-bahan bicaraan kalian tuh kadang-kadang bisa jadi diskusi, tapi terkadang di lain waktu kalian bisa jadi berdebat ya kalau yang Sora lihat ya. Di sini juga dia melihat kamu sebagai sosok yang lembut, yang sosok bisa ada yang keibuan, kebapaan, men-taking care. Di situ ada anak kucing ya. Oke. Dan di sini kalau yang Sora lihat orangnya juga kelihatan sebagai sosok yang tenang. Sosok yang tenang, sosok yang lembut, sosok yang penuh dengan perhitungan dan berhati-hati dalam melangkah dalam suatu keputusan. Jadi banyak perencanaan di dalam hidupnya dia. Dia kayak kalau melakukan segala sesuatu itu pakai strategi, nggak cuman asal jalan aja, nggak cuman asal dilakukan saja ya. Nah, perilaku ini yang terkesan bisa membuat dia kesannya pasif ya, padahal bukan pasif, dia itu punya banyak perencanaan. Jadi hati-hati sama orang ini, bukan hati-hati ya, lebih kepada apa yang kamu lihat belum tentu seperti apa yang kelihatannya. Kemarin Sora ada yang komen katanya, Sora hati-hati mulu ngomongnya kayak kayak polisi lalu lintas. Ya silahkan, kalau memang nggak mau hati-hati, mau diselonongin gitu ya, mau ditabrak hidupnya biar berantakan ya silahkan aja, itu kan hidupnya kamu yang dengerin. Sora itu tugasnya tarot reader, tugasnya adalah memang jadi penasehat. Namanya tugas penasehat ya harus ngingetin kalau ada sesuatu yang dirasa sama Sora bisa menjadi sesuatu yang kurang baik untuk kamu, Sora akan ngomong hati-hati. Karena kita manusia itu penuh dengan emosi dan kekurangan. Ketika kita sedang emosi, ketika kita sedang dalam situasi yang macam-macam ya, kadang kita sudah terlalu kebawa perasaan kek, kita udah terlanjur sayang kek, dan sebagainya. Kita bisa kehilangan itu semua, awareness kita turun, kesadaran kita turun. Sehingga kita tanpa sadar melakukan tindakan-tindakan yang kita akan sesali di kemudian hari gitu loh. Namanya awareness itu turun, kadang-kadang juga nggak sadar. Ya tugas orang ngingetin terus menerus. Maafin, memang Sora polanya begitu, sering ngomong sesuatu yang diulang. Kenapa? Kadang pengulangan itu untuk masuk ke dalam alam bawah sadar kamu. Sekali diomongin itu kadang-kadang nggak langsung masuk ke dalam alam bawah sadar. Kalau kenapa afirmasi sering diucapkan kayak berapa kali gitu, ada aturannya, atau spells diulang berapa kali, karena itu untuk menguatkan energi dari maksud intensinya untuk bisa masuk ke alam bawah sadar kamu. Jadi ketika kamu tidak awareness pun, ketika sudah pernah diperingati atau sudah pernah masuk gitu ya, itu akan membantu untuk ketika diperlukan datanya ada di sana. Jadi dari dalam dirimu pun akan naik gitu, yang kayak oke, ini waktunya waktu itu udah kayak ada di hati nurani itu yang kayak oh iya ya aku harus hati-hati gitu. Jadi kayak ada pengingat di dalam diri karena sudah pernah diinput datanya itu. Paham ya gitu. Jadi ya kalau memang nggak suka mohon maaf ya, Sora nggak bisa menyenangkan semua orang, tapi ini gayanya Sora. Oke, yuk kita sama-sama menghargai orang dengan stylenya masing-masing. Sora bingung, kadang-kadang dikomplain melulu gitu. Ini Sora sambil jelasin ya, kasih masukan, maaf di tengah bacaan curhat / kasih penjelasan sama kamu. Jadi supaya kamu ngerti apa yang Sora lakukan itu ada maksud dan tujuannya gitu loh ya. Bukan sekedar bukan cuma sekedar ngomong gitu loh, ada tujuannya kenapa diulang ya. Kalau masih bingung diulang lagi tadi penjelasan Sora. Oke, kita lanjutin ya. Nah, di sini juga orang yang bisa kayak ketika dia mau melakukan segala sesuatu, kalau Sora lihat di sini, dia di sini Sora lihat ada energi dari suatu pergerakan. Nah, orang ini artinya ya sama kamu ini dari yang situasinya pasif, sekarang ingin melakukan satu ace of wands, sekarang ingin melakukan suatu pergerakan, ingin melakukan suatu aksi untuk ke kamu gitu loh. Ditujukan secara nyata karena ada energi di dalam diri yang sudah ada planning untuk kedepannya untuk ke kamu. Oke. Sebenarnya secara garis besar gimana sih situasi kalian? Kita mau
coba lihat. Situasi kalian itu ada Knight of Pentacles. Di sini kalian dalam situasi di mana kamu sama dia itu bisa, kalau Sora lihat di sini bisa ada yang sama-sama keras ya. Artinya apa? Bukan keras ya, tapi lebih ke arah memegang prinsip. Kamu punya prinsip kamu sendiri, dia juga punya prinsip dia sendiri, gitu ya. Nah, kalian itu seperti membawa dua hal yang berbeda gitu loh. Ada yang berseberangan di sini. Kayak ada kamu ingin mempertahankan apa yang kamu anggap benar dan kamu anggap itu berarti, dia itu juga seperti itu. Nah, di sini juga ada Knight of Pentacles adalah periode di mana sedang fokus mencari uang. Berarti di sini ada yang memang antara dia atau kamu atau kalian sama-sama sedang dalam situasi berfokus dalam mencari uang ya, agar bisa punya keuangan atau finansial yang secara bertahap akan bisa bergerak untuk lebih maju, lebih lebih ada pergerakan gitu loh. Ada perpindahan supaya situasi finansial dan keuangan lebih baik. Dan hubungan percintaan kalian itu ada periode di mana segala sesuatunya seperti kayak naik turun gitu, kalau yang Sora lihat di sini. Naik turun penuh dengan romansa percintaan gitu ya. Tapi ini young love ya. Kalau Page of Cups itu bisa digambarkan dengan young love. Jadi di sini ada yang bersikap kekanak-kanakan, ada yang bersikap romantis, tapi di satu waktu ada yang sikapnya ngambek dan sebagainya. Jadi di sini kayak ada perilaku yang belum sepenuhnya dewasa kalau Sora lihat di dalam menjalankan percintaan ini. Jadi emosinya tuh bener-bener kayak emosi anak ABG yang bisa naik turun gitu ya, bisa yang kadang-kadang terburu-buru gitu ya, emosional hubungannya gitu ya. Dan di sini kalau Sora lihat banyak hal sudah terjadi ya. Jadi di sini sebenarnya banyak situasi ada Sora bilangnya ada trauma, ada yang banyak-banyak belajar dari pengalaman gitu loh. Kalian banyak pergesekan juga gitu loh. Jadi situasi itu seperti situasi yang penuh dengan berhati-hati dan siaga. Nah, di sini kalau Sora lihat ada juga yang sedang dalam situasi antara kamu atau dia yang sama-sama lebih berhati-hati. Karena pernah mengalami mungkin kegagalan, pernah mengalami usaha yang sia-sia dalam menjalankan relationship gitu loh sama orang. Jadi sekarang tuh lebih kayak berhati-hati, lebih kayak mau, oke, kalau sebelumnya aku nggak tahu apa yang aku mau perjuangkan, sekarang lebih kayak jelas apa yang mau aku perjuangkan. Ya. Dan di sini ada energi dari The Empress. Di sini ada ketertarikan. Memang secara sex appeal ada, secara penampilan hasrat ada. Secara tampilan memang ketertarikan karena look itu betul adanya. Ada yang tertarik karena ganteng, karena ada yang tertarik karena cantik. Memang secara sex appeal-nya kuat energinya ya. Atau di sini memang ada energi di mana tertarik karena merasa dinurturing, karena merasa diayomin, karena merasa ada energi dipuja yang Sora lihat di sini di dalam hubungan kalian gitu loh. Cuman itu tadi karena kayak energinya nggak stabil dan kekanak-kanakan seperti ini, jadi lebih berhati-hati dalam melangkah. Seperti kayak pingin tahu apakah hubungan ini itu pantas diperjuangkan atau tidak. Page of Swords gitu. Karena di sini memang banyak dua kartu court card di sini, sudah dua kartunya page ya. Jadi menyatakan jiwa muda gitu. Jadi kalau nggak memang di sini ada yang lebih muda, seorang melihat kemungkinan dia lebih muda dari kamu dari segi umur atau memang dari segi perilaku. Jadi kamu lebih kayak berpikir benar-benar orang ini bisa nggak ya diperjuangkan gitu. Karena kamu di sini pingin lebih kayak mature juga, pingin lebih dewasa dalam menjalankan percintaan gitu loh. Walaupun dia memang kalau lagi percintaan gayanya bisa kayak ABG tadi Sora bilang, ngambek lah, ntar apalah. Tapi kalau lagi romantisnya kayak anak ABG, misalnya kirimin kamu lagu, terus habis itu bilang kalau dia mikirin kamu dan kangen kamu gitu ya. Tapi kalau Sora lihat di sini memang ada usaha dia untuk ke kamu ya, walaupun memang di satu sisi dia itu penuh dengan itu tadi ya, jadi ada keniatan gitu loh dari dalam dirinya dia ke kamu ya. Orang ini punya perencanaan sampai dia ke kamu, dan kalau kamu menjadi lebih kritis itu wajar karena kamu memang lebih berhati-hati gitu ya, kamu mikirin di jangka panjang. Kita coba mau lihat ya apa sebenarnya ya kenapa dia sangat menginginkan kamu saat ini. Kita mulai yang pertama, ada energi dari green ya. Warna hijau itu adalah warna yang dilambangkan dengan ketenangan,
keasrian gitu ya. Nah, dia itu butuh sesuatu yang bisa menenangkan dia. Dia butuh cinta yang harus diterima. Di sini ada kata-kata love, ada kata-kata compassion gitu ya. Dia butuh kasih sayang kamu. Kasih sayang kamu itu bukan cuma kasih sayang yang biasa. Tapi kasih sayang itu juga menunjukkan betapa kamu memang peduli dan berempati terhadap hidupnya dia. Jadi kamu tuh bisa benar-benar kayak berbagi kesusahan, apa yang sedang dia alami, apa yang sedang dia rasakan. Kamu benar-benar memang kayak apa ya? Kamu benar-benar bisa benar-benar merasakan gitu loh apa yang dia rasakan gitu loh. Jadi memang benar-benar tulus untuk apa ya? Menyayangi dia gitu loh kalau yang Sora lihat di sini. Ya, jadi kasih sayangnya bukan kasih sayang yang biasa, kasih sayangnya lebih ke arah tulus dan mendalam. Ya. Dan kalau yang Sora lihat di sini, dia merasa bahwa kamu menjadi seseorang yang membantu dia untuk berkembang, cultivations, membantu dia menjadi lebih baik kalau Sora lihat di sini. Ya, jadi memang energi cinta yang penuh dengan kasih sayang yang membuat dia jadi seseorang yang lebih baik ya. Sora lihat di sini berarti ada masukan positif dengan rasa cinta dari dalam diri kamu ke dia ya. Dan di sini ada beberapa dari mereka dan banyak dari mereka yang bermimpi, dream guide ya. Dia mendapatkan mimpi yang mengarah atau menunjukkan banyak sinyal-sinyal atau petunjuk-petunjuk yang mengarah ke arah kamu. Jadi orang ini memang kenapa dia mau menginginkan kamu saat ini? Orang ini mendapatkan mimpi-mimpi, kalau surat di sini bisa lebih daripada satu kali mimpinya, yang mengarah ke itu ke kamu semuanya. Ya. Jadi dia mendapat petunjuk dari mimpi untuk dia itu kayak mendapat pencerahan atau mendapat petunjuk untuk ke kamu gitu loh, diarahkan ke kamu. Salah satunya adalah karena dia merasa kamu bisa menjadi seseorang yang membantu dia, seseorang yang mengajarkan dia, seseorang yang menjaga dia, seseorang yang taking care dia gitu kalau Sora lihat di sini. Jadi di sini dia seperti ingin merasa bahwa dirinya dia, hidupnya dia juga mungkin lebih baik, mungkin bisa banyak jalan lebih terbuka seperti pintu kalau kamu akan bisa membantu dan mengarahkan dia. Jadi intinya adalah ada pintu yang dimana kalau dia buka dia juga akan mendapat petunjuk itu mengarah ke kamu kalau yang Suara lihat di sini. Jadi dia memang merasa jiwanya dia tuh merasa butuh untuk diajarkan dan diayomin sama kamu gitu loh ya. Dan di sini banyak dari mereka yang mendapatkan petunjuk tadi mungkin melalui mimpi, melalui firasat dan sebagainya juga menunjukkan bahwa kalian punya koneksi secara past life. Ya, ada di sini yang memang punya koneksi secara past life. Walaupun mungkin belum jelas past life-nya itu seperti apa, tapi dia tahu bahwa kalian ada koneksi. Jadi ini bukan kayak pertama kali kenal dan sebagainya. Jadi seperti dia melihat bahwa aku diberikan kesempatan hadiah dari universe ini untuk ketemu lagi sama kamu, untuk koneksi lagi sama kamu, untuk bisa mungkin membalas budi kamu di masa lalu, mencintai kamu lebih baik dan sebagainya ya. Tapi perjalanan past life itu biasanya personal, tapi itu ada hubungannya. Jadi ini artinya gini loh, kamu memang ada jalan karma bisa ketemu lagi sama dia. Ingat ya, karma itu positif atau negatif itu adalah relatif, tapi ada jalan yang memang menunjukkan bahwa kalian sudah pernah bersinggungan sebelumnya. Belum tentu sebelumnya memang jadi couple ya atau jadi pasangan, tapi artinya di sini ada petunjuk bahwa kamu sudah mengenal dia. Bisa saja sebelumnya memang berteman atau saudaraan dan sebagainya, ya. Di sini ya, dia juga merasakan dia kayak mendapatkan, dia merasa ada perasaan rindu ketika menjauh dari kamu, ya. Di sini dia merasa seperti stagnan, seperti tidak punya ruang gerak, seperti hidupnya itu stuck gitu loh, ya kalau yang Sora lihat di sini. Ketika tidak adanya kamu di dalam hidupnya dia, ya. Kamu adalah jadi orang yang banyak kasih dia warning, banyak kasih dia eh, apa ya bilangnya, banyak kasih dia nasihat, banyak kasih dia kayak petunjuk-petunjuk yang kayak nih kayak gini, cautions gitu, kayak hati-hati nanti kamu kalau begini loh gitu. Jadi kayak kasih dia masukan lah ya untuk supaya kamu berhati-hati, warnings gitu ya, supaya kamu jangan salah dalam melangkah gitu ya kalau yang Suara lihat di sini gitu ya.
eh, ada mirror. Di satu sisi dia merasa ada sisi di antara kalian yang mirip. Apa yang dia rasakan akan kamu rasakan, apa yang kamu rasakan akan dia rasakan. Ada sisi kalian, sisi diri kalian yang sama, yang dia merasa bahwa memang itu tadi ada jalan dari karma kita untuk kita ketemu ya, sampai kita melihat diri kita masing-masing. Dan ketika ada sisi diri kita masing-masing mirror gitu ya, berarti memang harus sama-sama ada yang diselesaikan bagian yang sama. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat itu di dalam diri kita langsung, tapi kita melihatnya melalui orang lain. Artinya di sini memang ada koneksi diri karena ada sisi mirroring ya. Dan dia merasa seperti ada satu kebenaran dan truth yang dia dapatkan petunjuk bahwa memang ada sesuatu yang mengikat kalian ya. Dan dia merasa bahwa dia tuh kayak pingin apa ya, dia merasa kayak memilih kamu adalah sebuah pilihan yang tepat, choices, pilihan yang tepat kalau Sora lihat di sini. Ya, di sini itu dia merasa bisa tampil, bisa maksimal, bisa perform dalam hidupnya dia karena adanya kamu. Dan dia harusnya memilih kamu. Ini adalah tentang masalah pilihan. Petunjuk-petunjuk yang dia dapat tadi di Dream Guide itu juga memang tentang pilihan yang harus dia ambil. Ya. Dan di sini juga dia merasa mendapatkan support angels. Ini banyak petunjuk-petunjuk yang secara spiritual itu banyak sekali petunjuknya ke arah kamu. Gitu loh ya. Mendapatkan support, mendapatkan dukungan. Jadi dia benar-benar menginginkan kamu saat ini karena dia benar-benar butuh dukungan dari kamu, butuh support dari kamu, butuh arahan dari kamu. Kamu juga jadi orang yang banyak membantu dia untuk menyelesaikan masalahnya dia, problem solving. Ya. Kamu bisa datang dengan ide atau jalan keluar yang mungkin gak pernah dia pikirkan sebelumnya atau orang-orang pikirkan sebelumnya. Keruwetan dia itu kamu yang ikut mikirin. Jadi di sini petunjuk-petunjuk itu dia ngerasa bahwa mengarah ke arah kamu, dimana kalau hidupnya banyak masalah harusnya dia memang mengarah ke kamu. Dan dia merasa salah satu hidupnya dia berantakan itu karena tidak ada kamu di dalam bagian hidupnya dia. Dan dia butuh kamu gitu loh. Ini kan ada gambar puzzle. Kamu adalah bagian puzzle dari hidupnya dia yang dia ingin tetap ada gitu. Karena salah satunya jadi nggak komplit karena nggak ada kamu. Karena di satu sisi kamu juga bantu mikirin masalah dia ada apa. Makanya dia butuh support kamu. Memang orang ini lagi banyak masalah, lagi pusing. Sehingga butuh support paling enggak gitu loh. Dan dia merasa ya petunjuk semua ngarahnya ke arah kamu gitu loh. Dan banyak emosinya dia, banyak intuisinya dia itu ke arah kamu. Memang ada rasa rindu, ada rasa kangen yang semuanya mengarahnya ke kamu gitu loh. Emosi dia tuh jadi nggak menentu loh jauh dari kamu gitu loh. Dia butuh kamu untuk supaya lebih tenang gitu loh. Sampai masuk ke mimpi itu kan karena bener-bener emang nggak tenang gitu loh. Jadi setelah sudah quiet time, setelah sudah berpikir, dia menyadari dia masih terus sering mimpiin kamu, daydream. Sering ngayalin kamu, masih sering mikirin kamu gitu loh kalau Sora lihat di sini. Gitu loh. Jadi kayak setelah dia banyak merenung dan mikirin, balik lagi pikirannya ke arah kamu. Gitu loh. Sehingga itu tadi dia merasa mendapatkan pencerahan, petunjuk-petunjuk bahwa memang kamu yang adalah orang yang dia butuhkan gitu. Dia merasa itu dia harus melakukan hal yang tepat dengan ke kamu gitu. Ya, kalau yang Sora lihat di sini, dia seperti merasa kayak ini adalah satu momen penting di dalam dirinya dia, di dalam hidupnya dia untuk yang tadi Sora udah bilang, dengan segala perencanaan untuk dia tahu dia butuh kamu harus datang di dalam hidupnya dia. Kamu part of it ya. Jadi kayak ada momentum penting nih, sampai dia pingin segera sekarang ke kamu ya. Jadi yang kalau Sora lihat ya, dia ingin mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan itu adalah dengan menjadi kamu adalah di dalam bagiannya. Di sini ada Nine of Cups ya, menginginkan kebahagiaan yang tertinggi dan keberhasilan yang sangat tinggi. Jadi kalau Sora lihat ya, orang ini secara emosional memang butuh kamu. Jadi memang benar-benar menginginkan kamu karena memang benar-benar secara emosional. Ya kan? Banyak di dalam dirinya itu bergejolak perasaan, gak tenang gitu ya, karena gak ada kamu. Ya, apa yang akan dia lakukan kalau Sora lihat di sini? Ya, dia akan gini.
Dia sedang menunggu situasi dan kondisi di mana untuk kayak bisa ke bergerak ke arah kamu pelan-pelan. Ya, sabar kalau Sora lihat di sini. Kenapa harus dibilang sabar? Karena memang dia sedang keluar dulu dalam situasi yang memang dia sedang menunggu kabar baik. Salah satunya dari pergerakan pekerjaan dia juga gitu loh ya. Tapi dia sedang menunggu momentum yang tepat ya. Dia sedang mencoba menunggu momentum yang tepat untuk masuk ke kamu, untuk merich kamu, untuk melakukan pergerakan lagi ke kamu. Ya kalau yang Sora lihat. Dia kali ini lebih ingin nunjukin bahwa aku bisa lebih bijaksana dalam melangkah, dalam bertindak gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini ada kartu dari The Strength. Dia akan mengatasi dulu egonya dia. Yang paling terbesar yang harus dia lawan adalah ego dirinya sendiri. Ya, masih banyak ego, masih banyak dia dapat petunjuk, tapi gimana pun juga dia manusia, yang ada sisi egonya dia di sini main gitu loh. Kalau yang Sora lihat ya. Jadi apa ya? Dia ingin benar-benar melakukan langkah kali ini gitu ya, untuk melakukan ego, untuk tidak mengulang kesalahan yang sama lagi gitu, supaya kali ini balik, nggak ngulang pola, supaya nggak ada pola yang sama yang berulang lagi, sehingga hubungan seperti on off lagi, hubungan seperti nggak jelas lagi arahnya. Sudah dengan segala petunjuk yang ada, dia ingin kamu ada dan seterusnya ada gitu ibaratnya. Jadi kayak lebih ke arah bukan cuma mau kamu balik, tapi gimana mempertahankan supaya tetap hubungan ini keep going on ya. Tapi di sini juga banyak yang sedang mencari untuk kepuasan secara materi dan kestabilan juga ya kalau yang Sora lihat. Dan memang banyak yang sedang mencoba menenangkan pergolakan di dalam dirinya dia. Karena banyak kayak momen-momen pergolakan dan emosional kalau yang Sora lihat di sini. Ya, jadi kayak dia juga sambil melihat kayak dia perlu lebih banyak lagi diyakinkan gitu loh. Tapi kalau ditanya pinginnya kapan, sekarang, aku pingin sekarang. Cuman dia kayak masih di satu sisi bukan ragu ya, tapi lebih kepada kayak semakin banyak dia mendapat petunjuk dan arahan ke arah kamu, dia semakin kuat untuk bisa bergerak. Ya, kalau Sora lihat akan gak lama lagi kok. Gitu. Ya, jadi sedang menunjuk petunjuk-petunjuk tuh lebih banyak dan lebih banyak lagi, pelan-pelan terus mengarah ke arah kamu ya. Oke, kita mulai di sini astrologi pakai charm aja ya, karena udah banyak banget kartunya. Ya, macem-macem kita pakai charm aja. Gemini, Sagittarius, apa ini? Virgo, Cancer, Taurus, Pisces, Scorpio. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita mau coba untuk alfabetnya. Ya. Ya, ada G, E, L, Z, E, F, T, X, H, P, C, M, H lagi, C, dan K. Ya. Dicek nama depan, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet ini ya Sahara. Nah, kita ambil dikit lagi untuk vowelsnya, cowoknya cuma sedikit. Kita coba lihat ya, bisa dapatnya ini. Ya, R, H, Y, W, dan P. Ya, itu kira-kira petunjuknya, bisa nama depan, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet ini Sahara. Nama kota juga bisa. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau Sora ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Ambil yang positif, buang yang negatif dari pembacaan Sora. Ya, kalau mau tahu masalah ini lebih lanjut, silahkan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagramnya Sora. Jadilah orang yang baik hati dan selalu berpikir positif ya. Sudah cukup banyak negativity di luar sana ya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Tonton Sora juga ada di TikTok dan di Snack App. Sampai kita ketemu lagi. Bye bye. I love you as always.